Konsultan perbaikan sirkuit Mandalika pernah tangani Silverstone. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria menyebut perbaikan sirkuit Mandalika akan dilakukan oleh tim yang menangani sirkuit Silverstone di Inggris. Jadi kemarin MGPA sudah melakukan meeting bersama Dromo sebagai konsultan yang membantu track improvement, kemudian PTPP sebagai pelaksana di lapangan bersama konsultan lainnya, kata Priyandi dalam keterangan resmi. Dromo adalah konsultan yang sudah menangani beberapa pembangunan di beberapa tempat dan pengaspalan sirkuit balap, contohnya roda 2. Mereka sudah mengerjakan sirkuit Silverstone, Autodromo, dan beberapa sirkuit lainnya, ujar Priyandi menambahkan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria menyebut perbaikan sirkuit Mandalika akan dilakukan oleh tim yang menangani sirkuit Silverstone di Inggris. Jadi kemarin MGPA sudah melakukan meeting bersama Dromo sebagai konsultan yang membantu track improvement, kemudian PTPP sebagai pelaksana di lapangan bersama konsultan lainnya, kata Priyandi dalam keterangan resmi. Dromo adalah konsultan yang sudah menangani beberapa pembangunan di beberapa tempat dan pengaspalan sirkuit balap, contohnya roda 2. Mereka sudah mengerjakan sirkuit Silverstone, Autodromo, dan beberapa sirkuit lainnya, ujar Priyandi menambahkan. Priyandi juga menjelaskan aspek yang harus diperbaiki. Dua hal yang menjadi sorotan adalah lebar run-off dan jumlah baris ban di dekat tembok pelindung. Ia menyampaikan permintaan Dorna dan FIM untuk memperbesar run-off di beberapa titik sirkuit itu membuat MGPA perlu menyesuaikan lokasi gravel demi meningkatkan lebar run-off. MGPA harus melakukan berbagai modifikasi, baik berdasarkan saran maupun keharusan. Kalau saran ini yang minor-minor, berupa pengecatan dan segala hal yang berhubungan dengan visual, ada juga yang merupakan keharusan di mana usai balapan World SBK, pramusim MotoGP, dan balapan MotoGP, Dorna meninggalkan catatan soal berbagai hal yang harus dilakukan, tuturnya. Salah satu yang menjadi sorotan Dorna dan FIM adalah lebarnya area run-off di beberapa tikungan. Ada permintaan penambahan lebar run-off di beberapa titik. Kami pun harus membersihkan gravelnya terlebih dahulu, kemudian melebarkan run-off-nya, dan lalu dirapikan lagi, ungkap Priyandi. Nanti kita lebarkan juga gravelnya, kemudian ada penambahan ban di depan tembok pembatas. Di pit lane tadinya ada 2 baris, kemudian mereka membuat 6 baris. Lalu di beberapa tempat yang tadinya susunan ban kurang, banyak minta ditambah, ucap Priyandi. Sirkuit Mandalika ditutup jelang WSBK 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Direktur Utama MGPA Priyandi Satria menyatakan sirkuit Mandalika akan ditutup jelang WSBK Mandalika 2022. Perbaikan lintasan menjadi alasan sirkuit Mandalika ditutup. Priyandi mengatakan perbaikan sirkuit Mandalika akan dilaksanakan pada September mendatang. Kemungkinan lintasan sepanjang 4,3 km itu akan ditutup selama 1 bulan. Jadi kami sampaikan track improvement ini akan dikerjakan mulai 1 September. Jadi sirkuit akan ditutup sampai akhir September. Baru buka lagi awal Oktober untuk verifikasi persiapan-persiapan, kemudian dipakai untuk Shell Eco Marathon, kata Priyandi Satria dalam keterangan resmi. Perbaikan dilakukan sebelum gelaran WSBK Mandalika 2022 yang dijadwalkan pada November mendatang. Priyandi menyampaikan hal itu akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas balapan yang akan datang. Sebagai promotor beberapa ajang balap seperti WSBK dan MotoGP, Dorna Sport memberi rekomendasi kepada Mandalika Grand Prix Association untuk melakukan peningkatan mutu sirkuit. MGPA akan memenuhi permintaan Dorna dan FIM yang berbentuk saran dan kewajiban. Kalau saran itu yang minor-minor seperti pengecatan dan hal-hal yang visual agar balapan lebih menarik. Sementara yang keharusan setelah WSBK, pre-season MotoGP dan MotoGP, mereka meninggalkan catatan yang harus dilakukan, ujar Priyandi.
Lebih lanjut, Priandi menyampaikan permintaan Dorna dan FIM untuk melebarkan run-off di beberapa titik sirkuit. Hal itu membuat MGPA perlu menyesuaikan lokasi gravel demi meningkatkan lebar run-off. Nanti kita lebarkan juga gravelnya. Kemudian ada penambahan ban di depan tembok pembatas. Di pit lane tadinya ada 2 baris, kemudian mereka minta menjadi 6 baris. Lalu di beberapa tempat yang tadinya susunan ban kurang banyak, mereka minta ditambah, ucap Priandi. MGPA sudah melakukan meeting bersama Dromo selaku konsultan yang membantu track improvement, kemudian PT PP selaku pelaksana di lapangan bersama konsultan lainnya. Katanya menambahkan, WSBK Mandalika 2022 akan digelar pada 12 hingga 13 November mendatang. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priandi Satria mengaku sirkuit Mandalika sekarang tengah bersiap untuk menggelar banyak ajang balap. Tidak cuma MotoGP, Mandalika juga siap untuk menggelar Formula One. Untuk itu, Priandi mengaku MGPA tengah mengusahakan Mandalika untuk mendapatkan homologasi Grade A dari Federasi Automobil Internasional. Dengan begitu, Mandalika akan mengantongi syarat dasar untuk menggelar balapan Formula One. Dalam perjalanan pengembangan trek, kami dari MGPA juga berusaha mendapatkan homologasi dari FIA selaku regulator Formula One. Jadi selain homologasi roda 2, kami juga ingin dapat roda 4, ujar Priandi dalam sesi jumpa pers. Kawasan Mandalika sisakan kasus sengketa lahan warga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kawasan sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat terlihat lengang. Hanya ada sejumlah pekerja yang terlihat masih menyelesaikan proyek jalan raya usai digunakan untuk perhelatan MotoGP Maret lalu. Sementara itu, berjarak hanya 500 meter dari pintu pagar luar tikungan 9 sirkuit masih berdiri tegak beberapa rumah warga. Sibawai, 58 dan 40 kepala keluarga lain masih bertahan di atas bangunan tersebut karena belum ada kejelasan status atas tanah mereka di tengah sengketa lahan dengan PT Indonesia Tourism Development Corporation selaku pengelola kawasan Mandalika. Sudah 4 tahun bergulir, namun sengketa lahan di wilayah tersebut tak kunjung selesai. Terbaru, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan telah menggelar pertemuan dengan ITDC dan pemilik lahan di kantor Jakarta untuk mencari jalan keluar atas sengketa lahan itu pada 3 Agustus lalu. Saya tidak diundang tapi saya nekat saja datang ke Jakarta. Alhamdulillah, saya bisa masuk ruangan dan menyampaikan permasalahan saya pada tim Menko Polhukam di Jakarta, ungkap Sibawai saat ditemui. Bagi Sibawai, dirinya tidak terlalu berharap pembayaran lahannya akan diperoleh sesuai harapan. Yang diinginkan hanya penegakan keadilan. Saya ini hanya mau keadilan, apapun hasilnya. Saya hanya minta pengadilan mengeksekusi ulang lahan yang salah objek sebelum dilakukan land clearing oleh ITDC karena menganggap ini HPL, ungkap Sibawai. Solidaritas Aliansi Masyarakat Lingkar Kawasan Mandalika sejak Sabtu 13 Agustus 2022 menggelar Taman Raya atau gotong royong pembersihan lahan dan penanaman singkong di sejumlah lahan. Ini adalah bentuk protes kepada pemerintah dan PT ITDC atas berbagai persoalan, terutama sengketa lahan yang tak ada ujungnya ini, ujar Hari Sandi Ame, perwakilan asli Mandalika. Sandi menekankan bahwa masyarakat hanya meminta sengketa atas lahan mereka segera diselesaikan dan pemerintah memenuhi hak demokratis masyarakat terdampak pembangunan KEK Mandalika. Masyarakat itu ingin mendapatkan ganti rugi yang layak, direlokasi di lokasi yang tidak mencerabut mereka dari wilayah kelola dan sumber ekonominya, kata Sandi. Mereka ini berladang atau petani dan nelayan. Jangan dijauhkan dari wilayah kelola sumber ekonomi mereka. Biasanya lahannya luas, di lokasi relokasi sangat sempit, imbuhnya. Warga juga meminta jaminan lapangan kerja bagi pemuda lingkar kawasan Mandalika, serta meminta Pemda dan pemerintah pusat melakukan investigasi serta riset komprehensif terkait persoalan tersebut.
Sandi mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas untuk perhelatan MotoGP maupun World Superbike di kawasan Mandalika dilakukan di atas lahan masyarakat yang masih bersengketa. Menurutnya, proses skema pembebasan lahan yang selama ini berjalan pun syarat dengan intimidasi dan pelanggaran HAM. Masalah ini menyisakan setidaknya 3 masalah utama: salah bayar, dibayar sebagian, dan tidak dibayar sama sekali, kata Sandi.